Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Kita angkat pujian dekat padamu, itu rinduku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembah kami
Terima kasih Tuhan, membawa sembah kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini memandang wajah, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami, keberadaan kami sehingga pada saat hari ini. Itu semua karena Tuhan Yesus yang begitu baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Layakan kuduskan kami Tuhan menghampiri tahta-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Tidak membatasi kami untuk bergerak memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Ampuni kami atas segala kesalahan dan kelemahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita angkat pujian tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa mengiring Tuhan Yesus seumur hidup kita. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, serahkan semua serta Yesus, semakin bahagia, tak pernah kecewa, untuk selamanya, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, jalan serta Yesus, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, jalan serta Yesus, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Lebih semangat lagi, tak pernah kecewa. Puji Tuhan. Jangan pernah kecewa mengiring Tuhan. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, jalan serta Yesus, semakin bahagia, tak pernah kecewa, selamanya. Puji Tuhan, sebagai umat yang menerima janji Tuhan, mari kita sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus. Kita angkat pujian, tiada ku ragu lagi. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
kita angkat pujian ini. Ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus, sahabatku dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, saya serahkan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian mengikuti Yesus. Semua karena anugerah-Mu, hari ini kami bisa ada, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Semua karena anugerah mengikut Yesus. Terima kasih. Semua karena kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, tapi Engkau membuat kami begitu berharga Tuhan, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti Engkau. Satu-satunya Bapa kami yang baik, satu-satunya juru selamat hidup kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan, aktivitas hidup kami, keseharian kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengiring Engkau, karena kami tidak mampu tanpa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami banyak kelemahan dan kami penuh dengan kebodohan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan,
lebih sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, inilah kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami mau bawa hidup kami Tuhan benar-benar berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup kami Tuhan di luar dari koridor-Mu Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya Tuhan. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya kembalikan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi jemaat Bahtera yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat kita beribadah pada hari ini. Dan kita percaya walaupun melalui online, saya yakin jemaat dapat menikmati firman Tuhan dan nasihat-nasihat firman Tuhan. Oke, kita mulai saja. Kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama. Surat Yakobus. Dekat Ibrani, habis Ibrani Yakobus. Nah, ayatnya yang ke-21 kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi tidak ada gunanya kita ini hidup beribadah di dalam Tuhan, tapi masih banyak kekotoran yang menempel dalam hidup kita. Kekotoran itu yaitu dosa. Firman Tuhan berkata, dosa seperti kotoran yang menempel dalam hidup kita, bawaan hidup berdosa. Nah, itu harus disingkirkan. Karena segala hal-hal yang kotor itu akan menghambat kita, akan menghalangi kita untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya yang pertama kita akan melihat bahwa kotoran, yaitu dosa dalam hidup kita itu harus dibuang. Membuang segala kotoran, membuang kotoran. Efesus pasal 4 ayat 25. Di sana firman Tuhan berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi memang kekotoran ini harus dibuang dalam hidup kita. Segala hal-hal yang berdosa, yang tidak baik, dianggap sebagai kotoran. Bagaimana sih kita kalau nggak mandi? Gimana? Rasanya kayak apa? Nah, jadi kalau orang itu yang tidak mandi-mandi, tidak dibersihkan oleh firman dan roh, dia akan seperti apa? Orang gila. Lihat orang gila tuh, nggak mandi-mandi dia. Bentuknya begitu. Kita secara jasmani mungkin mandi, tapi kalau kotoran itu masih menempel, kita sebenarnya sama seperti orang gila itu, kotor di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya yang pertama ini kita harus membuang kotoran supaya kita itu diselamatkan, supaya jiwa itu kita dapat menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, saya percaya saudara-saudara bahwa Allah sudah berkali-kali memerintahkan kepada kita untuk supaya kehidupan kita itu jangan ada kekotoran. Jadi kekristenan itu kita terus berjalan dalam jalan yang Tuhan inginkan, dan semua kotoran-kotoran kita harus buang, bersihkan.
seperti mandi 3 kali sehari, ya kan? Dibersihkan, membuang. Nah, bukan Tuhan yang membuang. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah memberikan kita keselamatan. Tapi kalau kita tidak membersihkan hidup kita, tidak membuang kotoran-kotoran yang berdosa dalam hidup kita, kita kotor lagi. Itu sebabnya seringkali diumpamakan seperti seekor babi. Babi itu dikasih mandi, dikasih pakai baju. Kalau saudara lihat di TV-TV itu babi-babi itu dikasih pakai baju, dikasih tempat tidur. Tapi coba taruh becek di situ, pasti dia ke situ. Nah, itu gambaran orang yang berdosa yang tidak mau membersihkan hidupnya dari kotoran-kotoran. Nah, ayat firman Tuhan juga di dalam Efesus pasalnya yang keempat, di sana kita dapat melihat ayatnya yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu. Saya tadi lupa ya, suruh duduk ya. Saudara sudah duduk sendiri pasti ya. Minta maaf ya, saya masih berdiri. Nah, 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi memang kotoran ini harus dibuang, karena kita akan terhalang. Nah, coba lihat sekarang saudara-saudara ya. Kita itu masuk kemana-mana semua dideteksi. Iya kan? Walaupun bukan yang dicari kotoran tapi virus. Iya kan? Nah, jadi buang, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Jadi jangan tinggal dalam kehidupan yang lama kita. Jadi seolah-olah kotoran dalam diri kita itu kita pelihara. Kita tidak mau bersihkan, kita tidak mau buang. Firman Tuhan berkata, buang, itu kehidupan lama. Itu cara lama ketika kita belum diselamatkan. Ayat 25 dari Efesus pasal 4. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi jangan bawa kebiasaan-kebiasaan bohong ya, bohong-bohong. Jadi tabiat di dalam rumah. Nah, 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita itu di mana-mana harus hidup ramah. Sudah dari minggu lalu nggak ada air minum, saudara-saudara. Jadi batuk terus. Nah, jadi kehidupan yang tidak baik itu, kotoran-kotoran dalam diri kita itu harus dibuang. Biar saudara beribadah, biar seperti saudara itu kelihatan bersekutu sama Tuhan, tapi kalau kotoran itu tidak dibersihkan, tidak dibuang, itu jadi penghalang bagi kehidupan kita untuk menikmati keselamatan. Jadi jangan saudara selalu berpikir, itu kelemahan saya. Loh, itu kotoran, harus dibuang. Kalau tidak, kita tidak layak. Segala hal-hal yang tidak baik. Jadi kekristenan hidup kita itu harus kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita sudah bersih dari hal-hal itu. Perkataan yang kasar, perkataan yang menyudutkan orang, perkataan yang mengata-ngatain orang, itu tidak boleh ada lagi dalam diri kita.
Kolose pasal 3 juga ayat 8 dikatakan di sana, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mulut. Jadi menjaga mulut kita kepada hal-hal yang tidak baik untuk tidak diucapkan. Menjaga sikap hidup kita. Jangan tampilkan lagi kotoran-kotoran, hal-hal yang buruk jangan lagi tampilkan. Tanpa saudara sadari, saudara sedang ada dalam kekotoran hidup di dalam Tuhan. Saudara mungkin mandi, mungkin 4 kali sehari atau tiap hari bersihkan. Tapi di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak baik itu dianggap kotoran bagi Tuhan, dan itu sebuah penghalang untuk keselamatan kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Munafik dengan kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kalau bayi itu dia masih bersih. Makanya kalau lihat bayi terus ada apa? Bayi yang tidak bersih, ya berarti ini jorok, ya. Nah, firman Tuhan berkata kita seperti bayi yang selalu harus bersih. Jadi selalu dibersihin, baik tubuhnya maupun hidupnya, dia itu belum terjangkit oleh kotoran-kotoran. Puji Tuhan dapat minum. Bayi itu belum bisa ngomong kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Bayi itu tidak pemarah, tidak pemfitnah, tidak pendendam. Dan firman Tuhan mau kita itu seperti bayi dalam hal dosa. Hal-hal yang jahat kita itu seperti tidak tahu, tidak mengetahui hal-hal itu. Bukan firman Tuhan berkata, malah semakin tua kita semakin ahli dalam kejahatan. Nah, yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa hal-hal yang dapat menghalangi kita, yaitu kotoran, dan yang pertama tadi harus dibuang. Dan yang kedua, jangan membiarkan kotoran itu menempel. Kalau ada, tak langsung bersihin. Jangan, biarin aja nanti. Ya, ada orang kan begitu. Udah tahu bau badannya, tapi pede aja dia. Sampai harus ada teman yang colek. Tuh bau banget tuh ketek lu. Harus ada yang colek karena dia cuek aja, padahal nih orang udah begini semua kan. Tapi ada teman-teman yang baik, lebih bagus tegur daripada ngomong-ngomong, bau banget dia ya, bau banget. Tegur aja. Bro, tuh ketek bau banget tuh sana. Pakai MBK, pakai Rexona. Cuci tuh. Jangan pede aja. Ada orang hidup dalam dosa, pede aja dia, hidup dalam kesalahan, hidup dalam pada kotoran-kotoran masih menempel, tapi dia bersih memang, tapi kehidupan rohaninya itu kotor. Karena masih menempel kotoran-kotoran yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi dia cuek aja, dia jalan aja terus. Gua punya hidup, gua punya diri, tapi ternyata dia lupa itulah penghambat keselamatan dia. Jiwanya tidak diselamatkan. Efesus pasal 5 ayat 33 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono.
Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi hal-hal yang kotor itu sebenarnya tidak pantas lagi ada dalam hidup orang-orang kudus, orang-orang percaya. Walaupun kadang-kadang memang kita masih tidak menyadari bahwa kekotoran itu sudah menempel dalam diri kita. Tanpa kita sadari, oh itu ternyata kejahatan di hadapan Tuhan, dosa. Jangan biarkan, udah tahu itu kelemahan, kesalahan, jangan biarkan. Kita berusaha untuk terus membersihkannya. Jangan sampai dia jadi lama, dia jadi baku. Itu makanya orang itu kalau bagian-bagian celah itu dia tidak bersih, nah itu gampang didiami oleh apa saudara-saudara? Oleh daki-daki. Makanya kalau mandi itu bukan cuma badan, firman Tuhan berkata di sini, tapi kerohanian yang orang tidak lihat. Hanya Tuhan yang melihat. Itulah yang perlu dibersihkan. Dan sehingga yang kedua ini berkata bahwa jangan membiarkan kotoran itu menempel. Jangan biarkan kehidupan lama kita itu nongkrong lagi di dalam hidup kita. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik menempel lagi. Jangan membawa keluarga kita itu hidup dalam kekotoran. Sudah tahu anak menempel kekotoran, ya kan? Kadang-kadang malah orang tua tidak jadi berkat di rumah. Bukannya rumah tangga kita itu yang sudah diselamatkan Tuhan, kita harus bawa keluarga, mantu kita, cucu kita ke dalam tangan Tuhan. Kepada Tuhan yang lebih kuat dari nenek kita, dari opung kita. Tuhan lebih kuat. Ngapain bawa ke tempat-tempat lain? Ngapain? Mereka juga nanti mati, tidak bisa menolong kita. Tapi Tuhan, dialah pemegang hidup kita. Pemegang hidup nenek, pemegang hidup opa. Dia yang pegang. Makanya kita harus taklukkan seluruh hidup keluarga kita kepada Tuhan. Jemaat Batra, kepada Tuhan, kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Kita menganggap manusia itu lebih tahu apa yang kita hadapi. Mereka bisa menolong. Tidak bisa. Dia pun sendiri tidak tahu hidupnya kapan berakhir. Tuhan dia tahu. Dari sejak kandungan dia tahu kita. Sampai kita mau mati pun, ajal kita dia tahu, dia yang tentukan. Jadi hidup kita itu harus membersihkan setiap kotoran. Kotoran-kotoran kepercayaan itu harus disingkirkan. Kepercayaan kepada manusia, namanya masih manusia, mau dia pintar, mau dia profesor, mau dia apa, jangan percaya. Percaya saja hanya kepada Tuhan. Karena dia sendiri kadang-kadang ada dokter ahli tapi dia sakit juga, dia bisa kena penyakit, dia bisa mati juga. Oleh karena itu janganlah kita terlibat dalam bentuk kecemaran dan percabulan. Tidak boleh mengizinkan kehidupan yang tidak bermoral itu ada. Sopan. Mertua itu harus dihargai, orang tua harus dihargai. Sopan mantu. Orang tua juga harus sopan kepada mantunya. Mantu juga harus sopan. Jangan kita ini hidup seperti orang yang tidak tahu aturan gitu loh. Tidak tahu etika. Karena kita ini akan membawa terang Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya hal-hal yang kotor itu jangan biarkan. Kalau udah tahu itu kelemahan, kesalahan kita ini, saya ini terlalu percaya orang daripada Tuhan. Itu harus disingkirkan.
jangan lagi digunakan. Makanya saya bilang sama jemaat Batra, jangan terlalu percaya aturan-aturan manusia. Mau dari nenek moyang siapapun, jangan percaya. Kalau itu mendatangkan hal yang baik, oke. Tapi kalau kita mengabaikan Tuhan, itu sebabnya saya selalu kata, anak-anak ketika dia dilahirkan, dia harus taruh dan kasih kepada Tuhan. Bukan kepada aturan-aturan manusia. Kasih sama Tuhan. Karena dari sejak kandungan, Tuhan yang memberikan dia kehidupan yang sempurna. Bukan aturan-aturan manusia. Tuhan. Nah, ada lagi satu ayat. Efesus pasal 5. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata. Efesus pasal 5 ayat 6 dan 7. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kita ini kata-kata manusia, padahal banyak sekali kata-kata firman Tuhan yang kita harus baca. Kita lebih percaya kata-kata manusia, kata-kata yang hampa. Oh, kamu jangan begini, kamu harus bikin begini, kamu harus begitu, kamu harus... Itu perkataan manusia yang hampa, tidak berguna bagi kita. Kita harus memperkatakan kata-kata Tuhan di dalam firman-Nya. Bukan kata-kata manusia, kamu harus bikin begini, buat begini, buat. Percaya kepada perkataan Tuhan. Sebabnya dikatakan mendatangkan murka Allah. Makanya saudara itu sangat ditentang oleh Allah. Karena apa? Saudara itu mengandalkan manusia. Mengandalkan hal-hal yang lain di luar Tuhan. Saudara ditentang oleh Allah. Mendatangkan murka Allah. Jadi hati-hati saudara-saudara. Kekotoran-kekotoran dalam hidup kita itu harus disingkirkan. Yang terakhir, yang ketiga. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi yang ketiga ini bersungguh-sungguh dalam kebenaran. Yang pertama tadi kita melihat bahwa kita harus membuang kekotoran, membuang kotoran dalam hidup kita. Yang kedua kita melihat jangan membiarkan kotoran menempel dalam hidup kita. Dan yang ketiga harus bersungguh-sungguh di dalam kebenaran supaya ketika ada kotoran, kebenaran menghalau. Kalau tidak ada kebenaran, ya kebenaran itu adalah firman dan roh yang membersihkan hidup kita yang berdosa. Jarang baca firman, jarang berdoa. Lebih banyak kita mengadopsi perkataan-perkataan atau situasi-situasi yang ada di dalam televisi, di dalam dunia ini. Kita tidak lagi pernah membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah lagi bersungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran. Kita itu cuma mendengar firman Tuhan hari Minggu. Itu pun cuma dengar, tidak mau sungguh-sungguh melakukan. Firman Tuhan berkata kita harus sungguh-sungguh. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 6 dan 8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan
ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jemaat Batra, saya mau kasih tahu, jangan terlalu berpegang teguh kepada adat istiadat daripada firman Tuhan. Kalau saudara tidak mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, saudara lebih giat, lebih aktif melakukan adat istiadat. Saudara di sini dikatakan apa? Apa yang firman Tuhan katakan? Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Makanya saudara susah diberkati. Saudara mengabaikan perintah Tuhan. Tapi perintah adat-adat itu saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan saudara tidak sungguh-sungguh. Susah hidupmu. Engkau tidak akan menikmati berkat Allah karena kau tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran Tuhan. Kau lebih sungguh-sungguh melakukan adat istiadatmu. Saya tidak larang adat istiadat, tapi kita harus lebih memilih firman Tuhan lebih dari segalanya. Inilah firman yang disampaikan Tuhan yang membawa hidup kita sampai ke sorga, bukan adat istiadat. Dan adat istiadat sekarang itu lebih banyak aturan manusia, bukan lagi dari firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, mereka menjadi musuhku karena mereka tidak taat pada firman-Ku. Lebih taat kepada adat istiadat, aturan-aturan manusia. Sebagai orang percaya kita harus bersungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan. Hidup benar, hidup kudus yang Tuhan inginkan. Bukan malah kita sudah morat-marit dalam hidup ini, sudah semakin kacau tidak melakukan kebenaran Tuhan. Tidak sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata, jangan sampai kita ini cuma melakukan kita punya ibadah ini hanya di depan mata, tapi di dalam hati nggak ada. Nah inilah yang dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang tidak diselamatkan tanpa kita sadari. Karena kita tidak sungguh-sungguh dalam kebenaran, sehingga kotoran itu banyak menempel. Kebenaran inilah dan Roh Kuduslah yang membersihkan hidup kita. Hidup kekotoran kita. Jadi kalau kita tidak kuat dalam kebenaran Tuhan, nempel terus itu kotoran-kotoran tanpa kita sadari. Ayatnya yang terakhir. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Jadi ketika kita ini sudah menerima Kristus dan melakukan kebenaran, itu roh jahat pergi. Karena dia tidak mampu bertahan hidup dalam kebenaran kita. Jadi lakukan kebenaran, maka semua yang jahat tidak baik itu keluar dari hidup kita. Pergilah dia cari lagi orang yang tidak hidup benar, datanglah. Makanya hati-hati saudara-saudara, jangan sampai saudara sekarang hidup, roh yang lama itu, roh jahat itu sudah ada lagi kembali dalam diri kita. Karena kita tidak melakukan kebenaran, jadi dia datang lagi. Nah perhatikan ayat ini. Ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ya kan? Dulu terima Tuhan, dia sudah keluar. Tapi dia merencanakan untuk kembali lagi. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur.
Jadi mempersiapkan. Bersih teratur kelihatannya untuk supaya roh jahat ini dapat masuk kembali. Berarti tidak ada lagi kebenaran, tidak ada penjaga dalam hidup kita. Penjaga dalam hidup kita itu adalah kebenaran. Itulah yang menjaga sehingga roh Allah itu tidak dapat datang lagi dalam hidup kita. Roh jahat itu tidak dapat datang lagi dalam hidup kita. Tapi ini dalam bersih. Berarti cocok untuk saya masuki. Enak ini, kayaknya dia menerima saya kembali. Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak apa? Roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi kalau saudara itu dinasihati firman Tuhan, kebenaran, saudara nggak mau dengar, maka roh jahat yang dulu ada dalam dirimu itu akan memanggil teman-temannya yang lebih jahat lagi dan datang dalam hidupmu, dan akhirnya engkau lebih jahat. Akan kelihatan dari sikap dan sifatmu. Ketika firman Tuhan disampaikan, engkau tolak dan tidak menerimanya. Engkau dongkol, engkau jengkel. Karena apa? Roh jahat itu tidak senang firman Tuhan. Roh jahat itu tidak senang teguran-teguran dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hidup saudara akan dibawa kepada kebinasaan. Tanpa saudara sadari, memang saudara masih hidup di dunia ini. Tapi jiwamu sudah kembali dipegang oleh roh jahat ini. Dan dimanapun dia mau bawa dalam dunia kejahatannya, dalam hidupmu yang tidak baik dulu itu, kau semakin lebih jahat lagi. Jadi itu sebabnya kenapa yang ketiga ini berkata harus sungguh-sungguh dalam kebenaran. Supaya roh jahat itu tidak lagi kembali dalam hidup kita. Dan akhirnya kita lebih jahat. Karena firman Tuhan kita tidak mau lakukan sungguh-sungguh. Dan tidak menjadi benteng hidup kita untuk didatangi lagi. Kan firman Tuhan berkata, kalau rumah yang dijaga itu lebih kuat, orang yang mau masuk itu mau mencuri, mau menghancurkan atau mau membuat kita ya, dia akan kalah. Sebabnya yang ketiga, kebenaran itu harus dilakukan sungguh-sungguh. Supaya roh jahat tidak datang lagi. Bahkan membawa teman-temannya yang lebih jahat. Sampai di sini firman Tuhan. Kita berdiri semua. Bapa Sorgawi, firman-Mu datang dalam hidup kami. Supaya kami benar-benar Tuhan mau membuang setiap kotoran, dosa-dosa, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat dalam diri kami. Dan kami tidak mau membiarkannya itu menempel dalam hidup kami. Ketika kami merasa itu dosa, itu hal-hal yang jahat, yang tidak baik, kami singkirkan, kami buang, kami bersihkan. Dan membersihkannya itu dengan kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu dan Roh Kudus akan membersihkan setiap hal-hal yang kotor dalam hidup kami. Itu sebabnya kami harus sungguh-sungguh dalam kebenaran. Melakukannya sungguh-sungguh. Tidak ada satupun kebenaran-Mu yang kami abaikan. Sehingga kami terhindar dari ancaman-ancaman kuasa jahat yang dulu pernah menguasai hidup kami. Bahkan dia dapat membawa teman-temannya yang lebih jahat. Dan akhirnya hidup kami lebih jahat lagi. Dan akhirnya kami diperuntukkan untuk kebinasaan. Jauhkan itu dari hidup jemaat Bahtera Tuhan. Biarkanlah mereka hidup dapat menikmati hidup yang diselamatkan. Sehingga semua kotoran-kotoran itu dibuang, dibersihkan. Ketika kebenaran Tuhan itu selalu hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati umat-umat. Berkati pekerjaan kalau mereka sudah bekerja kembali. Kalau yang belum bekerja, Tuhan mampu sediakan pekerjaan yang terbaik. Ingatkan umat-umat-Mu bahwa keselamatan jiwa mereka yang Tuhan inginkan.
Iblis tidak senang mereka diselamatkan. Itu sebabnya firman Tuhan datang pada pagi, menasehati mereka kembali. Hiduplah bersungguh-sungguh dalam kebenaran Tuhan, maka kejahatan itu akan pergi dari hidup. Hal-hal yang tidak baik itu akan pergi dari hidupmu dengan sendirinya, karena ada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persembahan yang umat-umatmu sampaikan, Engkau juga berkati. Milik yang dikembalikan oleh umat-umatmu, Engkau tahu Tuhan, menyediakan berkat di masa-masa sukar sulit ini. Bahkan menjauhkan setiap belalang pelahap, kerugian-kerugian keuangan. Sehingga kebenaran-Mu mereka lakukan. Bukan Tuhan karena kewajiban, tapi mereka menyadari bahwa seluruh hidup kami ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan hanya memuji kami dengan soal mamon yang kecil itu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Akhirnya saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang di rumah mereka masing-masing, saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati Tuhan berkata, amin. Kita tidak berpisah pulang ya, tapi kita udah di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, jemaat Bahtera tetap semangat, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kekotoran-kekotoran dalam hidup kita itu pergi. Tuhan memberkati, selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.